Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى أيضا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله ربنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku dan para santri yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kembali rame ada seorang tadi katakan tokoh yang mempermasalahkan tentang kebolehannya berdakwah dengan wayang, dengan wasilah atau metode wayang, baik itu wayang kulit khususnya atau juga wayang golek. Sebenarnya para alim ulama, bahkan al-alamah tentunya yang ilmunya sangat dalam, sudah banyak yang menanggapi dan menegaskan tentang kebolehan berdakwah dengan wayang. Dan dari dulu sejak zamannya Wali Songo, khususnya tentunya yang wayang kulit ini digagas oleh Sunan Kalijaga, itu kebolehan berdakwah sudah final dibahas di sidang paripurnanya para wali, khususnya para wali sana atau wali sana. Nah, dan para wali ini kan dakwah itu biasa berjamaah. Jadi senantiasa, maksudnya dakwah itu adalah usaha kolektif, mengajak manusia. Walaupun kerjanya kadang dilakukan secara pribadi, tapi sering dibahas di musyawarah tentang perkembangannya, tentang strategi apa untuk mengajak umat. Jadi saling melaporkan tentang perkembangan umat, kesulitannya di mana. Nah, jadi ini kerja-kerja kolektif, kerja amal jama'i yang prinsip Islam biasa
diadakan musyawarah untuk perkembangannya, untuk strategi ke depan. Dan musyawarah kan salah satu prinsip dalam Islam, dalam kerjasama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan merugi orang yang beristikharah, yang memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah, apalagi kerja-kerja yang sifatnya strategis. Dalam agenda musyawarahnya para wali, ya, saat itu Sunan Kalijaga tentu sudah mempersiapkan metode dakwahnya. Dibuatlah, ya, tipologi karakter manusia, namanya juga wayang. Wayang itu kan gambar, cerminan, ya, cerminan bagi manusia, bayangan kehidupan, karakter tentang manusia. Dibuatlah apa yang dalam, ya, cerita-cerita Mahabharata, ya, Mahabharata atau Ramayana, kemudian khususnya tentang, ya, Pandawa 5. Dari sifatnya cerita, ya, dari imajinasi itu dibuatnya suatu kreasi, inovasi, ya, dibuat sosok, ya, katakanlah dipersonifikasikan menjadi satu animasi yang berbentuk wayang, ya, wayang kulit. Ya, ada Pandawa 5, pertama Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, 4 Nakula, dan 5-nya Sadewa. Kemudian Sunan Kalijaga juga menambahkan tokoh-tokoh punakawan. Ya, sebenarnya ada 9 menurut Ki Dalang. 1 Semar, 2 Bagong, ya, atau apa, kalau orang ini orang Sunda namain Bagong, ya, ya, Cepot. Ada yang nomor 3 Petruk, 4 Gareng, ya, bahkan kalau di wayang Cirebon ada Dawala, Bagal Buntung, dan sebagainya, sampai 9 punakawan, ya, Curis. Ini, ya, untuk satu gambaran tentang karakter manusia. Ya, karena apa? Saat itu, ya, tidak dipungkiri, ya, zamannya Hindu Buddha, ya, kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap wayang, bahkan tertarik dengan cerita-cerita wayang. Nah, Sunan Kalijaga bukan sekedar cerita, tapi menampilkan animasinya. Katakanlah bentuk personifikasinya, hasil, ya, inovasi kreativitasnya diwujudlah wayang. Nah, wayang purwa, wayang kulit. Lalu dalam sidangnya tentunya dibawakan contoh-contohnya dari wayang itu. Jadi udah kerja dulu, baru dia juga laporkan. Nah, ketika dalam musyawarahnya beliau izin tentunya kepada pimpinan musyawarah saat itu dipimpin oleh, ya, pimpinan wali Sunan Giri, Raden Maulana Ainul Yakin. Wahai Kanjeng Sunan Giri, saya mau izin, mau mengusulkan bahwa saya ingin berdakwah kepada umat, pada saudara-saudara, ya, masyarakat, ya, dengan metode wayang kulit. Ya, contohnya seperti ini, ya, ya, tentunya dicontohkan. Ini ada Yudhistira, ada apa,
5 makan dan lain sebagainya. Kemudian ditanggapi oleh Sunan Giri, wahai Sunan Kali, coba dipertimbangkan apakah itu tidak menyalahi tentang hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya sesungguhnya orang yang membuat innalladzina yasna'una taswira, sesungguhnya orang yang membuat taswir, yaitu menyerupai makhluk hidup, maka di akhirat yu'adzabuna yaumal qiyamah, di hari kiamat akan diazab. Dan dikatakan oleh Allah SWT, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kau ciptakan dari rupa makhluk hidup itu. Coba dipertimbangkan apa ini tidak menyalahi hadis itu. Kemudian Sunan Kali tentunya memberikan alasan, semua para wali ini ahlul Quran, para ulama-ulama yang banyak hafal Quran. Paling namanya wali pilihan Allah SWT, Sunan Giri, Sunan Kudus, yang secara syariat keilmuan juga ngaji di berbagai ulama. Sunan Gunung Jati ngaji langsung ke saat itu kan Al-Hikam, pengarang Al-Hikam, Syekh Sukandari. Kemudian kata Sunan Kali, wahai Kanjeng Sunan Giri, yang kami kreasi, yang kami cipta ini, dia tidak berbentuk makhluk menyerupai makhluk hidup sebagaimana umumnya manusia. Karena apa? Yang pertama kami buat secara gepeng. Kalau gepeng ini kan berarti tandanya mati. Saya yakin kepada Allah SWT, mati masa nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban untuk dihidupkan. Jelaskan tidak akan sanggup. Yang kedua, yang kami cipta ini tangannya juga, coba tangannya wayang lebih panjang, tidak simetris, tidak sebagaimana makhluk hidup, sebagaimana manusia, tangannya melebihi lutut, kadang sampai hampir dengan kaki, hampir sama dengan kaki. Lehernya panjang, kadang badannya juga dibikin ini mata segala macam, jadi bentuknya berbeda. Apa ini masih dilarang, kata Sunan Kali. Kemudian persidangan wali-wali lain yang juga tentu memberikan pendapat, berbagai hadis, berbagai argumen. Kemudian ada yang menengahi, Sunan Kudus, Raden Maulana Ja'far Shadiq. Kanjeng Sunan Giri, Sunan Kali, jadi alasan tadi diterima. Saya tahu bahwa asbabul wurud, hadis asbabul wurud, ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran kan ada sababun nuzul, bahkan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suatu ayat. Kalau hadis ada sababul wurud, sebab-sebab disampaikannya hadis itu. Ini Rasulullah SAW melarang itu. Yang pertama, menyerupai makhluk hidup yang benar-benar menyerupai makhluk hidup. Umumnya biasanya makhluk hidup lebih spesifik pada yang dimensi 3. Yang kedua terkait dengan pengkultusan, karena saat itu masih rawan, takut bahwa sebagaimana patung kemudian dikultuskan, didewakan, disembah-sembah, sebagaimana patung-patung yang dibuat untuk menang orang-orang soleh, yang akhirnya terjumuslah. Tetapi kalau misalkan Sunan Kali membuatnya seperti itu, satu misalkan gepeng, tidak mungkin dikatakan sebagai seperti makhluk hidup, dengan postur, kondisi tangan dan sebagainya yang berbeda, sebagai bentuk
kreativitas dan animasi ini eh, berbeda, tidak termasuk apa yang dilarang dalam ya banyak hadis-hadis yang tentang rupa itu. Jadi menurut saya nengenahi diperbolehkan ya, sebagaimana juga gamelan dan lain sebagainya kita sudah sepakati tentang kebolehannya, kata Sunan Kudus. Akhirnya karena para wali saat itu sedang menyetujui, diketok palu lah dalam sidang paripurna, udah diizinkan Sunan Kali tentunya berdakwah dengan wayang kulit, wayang purwa. Bahkan dalam perkembangan berikutnya ya para wali sudah juga mengizinkan. Nah, bagaimana dengan wayang golek? Wayang golek pun sebenarnya kan dibuat dimensi 3, hampir mirip-mirip bagaimana patung. Tapi ilatnya dilarang itu kan karena takut kultus, takut disembah-sembah. Nah, bukan untuk metodologi tentang penggambaran karakter manusia. Nah, makanya kreativitas wali dibuatlah bentuk-bentuk wayang golek, kemudian kepalanya diputus, tangannya diputus, terutama kepala. Nah, kalau diputus kan berarti bukan lagi makhluk hidup. Nah, disambung pakai tongkat, pakai kayu, yang pakai rotan. Jadi akhirnya para wali juga sepakat ya, baik itu wayang kulit, wayang golek, ya bahkan wayang orang kan diperkenankan, diperbolehkan untuk sarana dakwah ilallah, mengajak umat, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kenyataannya dengan metode wayang, alhamdulillah Sunan Kalijaga telah mengislamkan ya tak terhitung mungkin ribuan dan dari nenek moyang kita. Ya, kalau yang masih ya sudah sesepuh barangkali juga ya kakek nenek kita mendapatkan hidayah Islam lewat Sunan Kali, lewat para wali. Ya, terutama orang-orang yang zaman dulu masih Hindu Buddha. Karena apa? Ketika Sunan Kali gelar wayang dengan gamelan yang sangat polikromatis, ya tertata, musik yang gitu indah, ada ya kening, bonang, kendang, ya saron segala macam, bahkan ya seruling juga. Orang-orang yang saat itu ingin mencari hiburan, mencari ya apalagi kepenatan capek bekerja dan sebagainya, cari hiburan, ada musik-musik begitu, tertarik, kok ini ada musik-musik. Ternyata Sunan Kali beber wayang. Dipasanglah wayang itu, golongannya Pendawa 5 dan semuanya para pendukungnya di sebelah kanan. Nah, makanya golongan kanan itu menggambarkan Ashabul Yamin, golongan yang beruntung, golongan ya ahlul haq lah, ahlul kebaikan yang di akhirat nanti ya gambaran penghuni surga. Di sebelah kirinya ya, dijejer itu ya, menggambarkan ashabus shimal, ya, kelompok kiri. Ashabus shimal ya ashabus sial, kelompok yang sial, yang sengsara. Karena apa? Ya, dia di dunianya ya beramal dengan banyak keburukan, ya, pemarah, angkuh, menundukkan ego, merampas hak orang lain, kedoliman dan sebagainya. Jadi sebenarnya wayang yang baik dikisahkan di Mahabharata atau apa, memang kan sebenarnya gambaran karakter manusia, tetapi oleh Sunan Kali lebih dimanifestasikan dalam bentuk ya animasi, dalam bentuk gambar wayang, untuk lebih hidup, ditambahkan dengan karakter dan nuansa-nuansa Islam. Ini menunjukkan tentang pertentangan antara hak dengan batil, pertentangan tadi nilai kebaikan dengan nilai keburukan. Nah, supaya manusia kita bisa mengambil keteladanan, mengambil contoh yang baik-baik, tentunya itu yang harus kita ambil, yang harus kita jalani. Sementara yang buruk tentu kita tinggalkan, ambil yang buruk ya, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik.
Tapi jangan salah terus bawa sendal yang jelek dari rumah, ditinggal bawa sendal orang yang bagus, keliru juga kan. Jadi tinggalkan yang buruk, ambil yang baik, atau sebaliknya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dan dalam dakwah ini tentunya fikihnya berbeda dengan fiqh ya. Fikih ibadah mahdhah, dakwah ini kan termasuk ibadah gharu mahdhah ya, ibadah ya muamalat kaitannya dengan khalifatullah fil ard, mengajak manusia untuk baik, mengajak taat, mengajak untuk beriman, percaya pada Allah SWT. Nah, kalau dalam ibadah mahdhah tentang masalah syahadat, sholat, ya, saum, zakat, haji, ya di sini berlaku kalau menambahi, mengurangi sesuatu yang sudah itu, tentunya dalam apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW itu berlaku ada ya hukum bid'ah ketika mengurangi, menambahi. Ya. Sholat yang sudah wajib 5 waktu, nah ada orang yang sekarang ini kan sholat katanya dalam Al-Quran itu bukan 5 waktu, kata siapa. Nah, terus juga kan harus ditafsirkan oleh hadis. Di Al-Quran saja kalau diteliti ya tetap 5 waktu. Ada yang mengatakan misalkan 3 waktu, itu kan diantaranya bid'ah juga, menganggap 3 waktu. Apalagi sudah 3 waktu ya semaunya sendiri. Kalau subuh karena masih segar bangun ini, karena hitung-hitung senam yang harusnya 2 rakaat, saya pilih 4 rakaat. Ya, ini bisa dalam bid'ah. Atau karena masih ngantuk, saya masih ngantuk dah, yang penting kan ingat sama Allah SWT 1 rakaat. Nah, ini yang dikatakan bid'ah dan bentuk yang lain. Tetapi kalau dalam masalah dakwah, fikihnya menggunakan fikih dakwah. Ya, kalau fikih syariat mah sudah pasti harus ada ya di samping semua karena Allah ya, syarat rukun ya, tujuannya karena Allah, mengharap ridha Allah SWT, kemudian harus memenuhi syarat dan rukunnya, dan harus ya minimal mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya salat sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, kalau haji ya khudu manasikakum, kalau puasa ya di antaranya sumu liru'yati waftiru liru'yati dan seterusnya. Nah, tak kata dalam dakwah ya, di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhirih. Yu'udhu serulah olehmu wahai kasihku Muhammad. Ya. Siapa manusia disuruh ya manusia, ud'unna serulah manusia ila sabili rabbika bil hikmah, atau menuju jalan Tuhanmu, menuju Allah SWT. Ya, kalau pengen kenal dengan Allah, pengen menuju Allah, ya harus tahu dulu jalannya Allah. Ya, makanya ud'u ila sabili rabbika. Walaupun dalam surat Yusuf berapa 108 qul hadhihi sabili ya ad'u ilallahi. Nah, kalau di sana aku menyeru yang manusia ilallah pada Allah. Nah, kalau dalam surat An-Nahl 125 ini kan ud'u ila sabil rabbik, karena menuju Allah terus tahu jalannya dulu ya. Jadi ajaklah manusia ke jalan Allah, jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah ya. Kalau tafsir Departemen Agama, hikmah itu kan artinya ya dengan benar dan tegas ya, boleh dikatakan tepat. Kalau beberapa tafsir di antara benar atau tepat ini ya, kadang benar belum mesti kadang tepat ya, apalagi kalau dengan cara yang salah ya, yaitu al-hikmah bimakna ya, al-irsyad bil ilmi, menunjukkan manusia pada dengan ilmu ya, walaupun mungkin kaitan dengan hadis mengatakan bahwa
Al-hikmah dolatul mukmin. Hikmah itu satu mutiaranya orang beriman. Ya, siapa saja yang menemukan itulah yang berhak. Ini yang benar dengan tepat. Tepat ini kaitannya ya benar, sekaligus tegas dan mengena. Tapi para ulama juga menafsirkan al-hikmah adalah sunnah. Ya, tafsirnya dari ayat Al-Quran itu adalah sunnah. Hikmah kan suatu apa? Sunnah itu suatu yang tentunya yang pas aplikatif dari pengamalan Al-Quran itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW itu dikatakan karena khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kenapa? Aplikasi Al-Quran itu ya pada di Rasulullah SAW, baik itu perkataan, ya, qauliyahnya, fi'liyahnya, perbuatannya maupun takliyahnya, ketetapan Rasulullah SAW atas perilaku sahabat yang didiamkan. Yang didiamkan disetujui, dibenarkan. Tidak 3 hal kan? Qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Nah, tapi dalam muamalat, ya, termasuk di dalam dakwah, bukan berarti apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW kemudian dipandang bid'ah. Dalam banyak hal bertani apa sebagainya, Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwa kalian lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Agama Islam memang sempurna, ya, sempurna. Ya, baik mencakup ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, meliputi segala aspek kehidupan. Tapi dalam kaitannya kreativitas, inovasi, Islam juga merangsang tentang inovasi, kreativitas, tentang tentunya karya-karya yang walaupun tidak ada di zaman Rasulullah SAW, yang terpenting tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ada pengertian sunnah yang sifatnya sunnah itu kan ada sunnatullah, artinya hukum-hukum Allah. Ada juga sunnat Rasul, bisa tuntunannya Rasul, ya, perlakinya Rasul, atau tadi ya sunnah atau hadis itu ya perkataan, perbuatan, ketetapannya Rasulullah. Sunnah bisa diartikannya tuntunan atau perilaku. Ada sunanul mursalin, sunahnya para nabi-nabi. Ada juga sunanul huda, sunnah yang sifat petunjuk. Tapi juga ada ayat diantaranya apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u, ya, fariqam minal ladzina utul kitab, dikatakan mengikuti orang itu mengikuti sunnahnya, perilakunya, baik perilaku manusia yang sifatnya menjadi tuntunan. Maka ada sebuah hadis, ya, sahih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang kalau Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, tuh dari sunnah itu berarti apa? Tuntunan, hasil sebuah kreativitas, inovasi yang baik, ya, atau aplikasi yang jadi aplikasi yang baik, menjadi tuntunan yang baik, orang tersebut mendapatkan pahala, falahu, bagi dia ajruha, mendapat pahala dari membuat sunnah tuntunannya itu, wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan sunnah itu, ya, sebagaimana ilmu yang bermanfaat, jadi seperti sedekah jariyah, ilmu bermanfaat yang pahalanya mengalir. Nah, sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat satu sunnah, sebuah kreativitas, ya, tuntunan yang sayyi'ah, yang buruk, ya, yang jelek, fa'alaihi wizruha, dia akan menanggung dosa dari kreativitasnya itu, ya, wa wizru man amila biha, dan dosa dari orang yang mengamalkannya, ya, tidak mengurangi dosa yang mengikutinya dulunya. Ya, ini namanya dosa jariyah. Ada pahala jariyah, ya, ada juga dosa jariyah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, sekarang permasalahannya wayang itu termasuk yang mana? Nah, wayang ini kan para wali sudah mensidangkan musyawarah di paripurnanya, ya, tentang kebolehannya, karena dia dipandang sebagai sunnah hasanah, ya, boleh katakanlah kreativitas yang baik lah.
Nah, jadi sebenarnya sudah final. Makanya Sunan Kali ketika menggelar wayang, orang-orang sudah pada berkumpul, ya mungkin sekali dua kali, pada berikutnya ditanya, para bapak, para ibu, sederek, para sepuh yang kula hormati, sederenge kula babar buka cerita, panjenengan iki nonton wayang kedah wonten mahar, bayar mahar, wonten mahare. Oh, terus pada tanya, Sunan Kali mahare punapa, mas kawine punapa? Ya, maharipun mas kawine, panjenengan sampai sedaya panjenengan ngucap 2 kalimat syahadat. Ya, karena mereka nggak bisa napa, dituntun lah, asyhadu ya, an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Damang dituntun asyhadu nyakseni ingsun, ya, setemene la ilaha ora ana pangeran kang berhak den sembah ing dalam anane kelawan sebenere illallah kejaba Gusti Allah. Lan nakseni ingsun setemene atas tuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku udah diutusane Allah. Ya, dari apa? Dengan sarana wayang telah mengislamkan secara kolektif bersama banyak orang-orang yang menjadi muslim sampai akhirnya tentu mayoritas Islam yang ada di Indonesia, diantaranya awal-awalnya banyak nenek moyang kita yang berislam lewat wayang. Kemudian beliau Sunan Kali juga kan dalam wayang menggunakan suluk kan salaka yasluku, ya, apa, salakan, maslakan, suluk, ya, salkan sulukan, tadi berjalan. Nah, dikatakan suluk dengan tembang-tembang, makna dari kalau dulu kan, kalau orang yang baru-baru Islam baru dikenalkan syahadat, gimana mau diajarkan Al-Quran? Maka Sunan Kali ya dengan tembangnya terjemah makna dari Bismillahirrahmanirrahim, dibuatlah tembang. Ngawiting sun kelawan nyebut asmane Allah, Zat kang maha murah maringi pangabutuh makhluke kabeh, lan zat kang maha welas asih maringi wong mukmin bloko. Kadang-kadang karena orang senang dengan tembang, walaupun gak ngerti dia senang, lama-lama nanya, Kanjeng Sunan kalau datang ke rumahnya, itu maksudnya apa itu? Ngawiti lawan nyebut asmanya Allah, zat Allah kang murah itu apa? Jadi ceritakan itu kan bahwa Allah SWT zat yang maha, ya, Rahman Rahim, yang menciptakan alam semesta, yang memberikan kebutuhan ya makhluknya semua. Maka kita bersyukur pada Allah SWT, dan Allah punya rahmat ya khusus ulas asih bagi orang mukmin. Siapa tuh mukmin? Istilah mukmin itu orang yang beriman, yang mau bersyahadat, 2 kali bersyahadat dan mengamalkan, dituntun akhirnya sholat dan sebagainya. Satu metodologi yang luar biasa. Ngawiting sun kelawan nyebut asmane Allah, Zat kang maha murah maringi pangabutuh makhluke kabeh, Zat kang maha welas asih maringi wong mukmin bloko. Sedaya puji iku kagungane Gusti Allah, Zat kang mengerani alam kabeh.
ngaturaken puja lan puji, ngaturaken puja maring Dat kang maha kuasa, ngaturaken puji maring Dat kang maha suci, Dat kang damel lan jejer sekabe alam, Dat kang mengerani manusia lan wong alam kabeh. Pakai tembang pakai kinanti terus sudah diceritakan. Bahkan Sunan Kalijaga, saya dapat sanad dari orang tua saya belajar dari para dalang-dalang yang insya Allah sampai musalsal dan sanadnya sampai Sunan Kali. Jadi tokoh Pendawa 5 saja oleh Sunan Kali di Nusantarakan punya nama-nama yang di Islamisasi, diberikan nama-nama yang lebih Islamisasi. Ya padahal sebenarnya bahasa Sanskerta, ya, bukan India, itu juga Nusantara saat itu juga bagian dari India, bahkan menurut kadang Cak Nun, berbagai macam tokoh, bisa jadi pusatnya yang disebut Hindia itu ya ketika Atlantik, justru pusatnya di Nusantara, bisa jadi di Jawa, dan di Hindia yang di sana bagian dari provinsi, ya, bagian dari Nusantara itu Hindia yang di sana. Ya, tapi itu Allah alam. Tapi yang jelas bahasa Sanskerta tuh sama. Akan tapi memang bahasa tertua kan menurut saya ya sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentunya ya bahasa Arab, karena Bapak Adam alaihissalam kan waktu di dalam surga berbahasa dengan bahasa Arab. Allah memerintahkan dan melarang dengan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adam uskun, wahai Adam uskun, tinggallah kamu, anta, ya, menegaskan kamu, wazajuka, dan istrimu. Ya qulna ya Adam uskun, kami mengatakan ke Allah, hai Adam, uskun anta wazajukal jannah, dan istrimu, pasanganmu, di dalam surga ini. Kemudian wakula minha, wakula, dan makanlah oleh kalian berdua, minha, dari surga itu, ya rogodan, apa saja yang nikmat yang buat selera kamu, min haitsu syi'tuma, yang kau inginkan. Surah fasilitas yang luar biasa lengkap dalam surga. Tapi kata Allah, ya, qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata wa la taqraba, dan janganlah kamu berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon yang ini. Iblis kesempatan, karena ada larangan mendekati pohon itu, iblis akhirnya merayu, dikasihkan nama, justru dibalik, dan dikasih nama oleh iblis, namanya Syajaratul Khuld, pohon yang kekal. Siapa yang makan pohon itu dari buahnya akan menjadi kekal di surga, akan abadi, awet muda dan sebagainya. Justru malah jadi ini kan Ghazul Fikri, ya, perang pemikiran, dipelintir sama iblis. Ya, ada orang-orang hari ini kan yang suka melintir yang buruk jadi baik, itu kan kerjanya iblis. Yang buruk ya dihiasi minuman ini Homer, dikasih nama bir, itu namanya iblis. Bir kan artinya sebenarnya kan bagus, albiru, lima ditako, kebaikan itu bagi orang yang bertakwa. Tapi karena penamaan iblis dari bir yang isinya alkohol, sedangkan kan jadi ini ya banyak. Justru kalau yang jelek dihiasi menjadi bagus, yang bagus ini kerjanya iblis, diputar balik. Ya, wala taqroba, dan janganlah engkau berdua, wala taqroba, mendekati hadis saja pohon yang ini. Fatakuna, mongko lamun deketi apalagi makan, mongko
sira bakal dadi sira wong loro Adam Hawa minaz zalimin golongan wong kang padha aniaya ya. Terus orang-orang yang zalim yang menganiaya diri sendiri. Lalu apa ya tergoda sekiranya Allah turunlah ke bumi. Jadi dari mengenal berbagai bahasa Arab berbagai nama-nama wa 'allama Adamal asma'a kullaha dibawalah jadi membawa kosakata bahasa Arab. Akhirnya dari anak cucunya berbangsa-bangsa suku segala macam kosakata bahasa Arab karena masih banyak deh berkembang di berbagai macam bahasa. Ya entah kapan mulainya ya wallahu alam. Perlu diteliti. Orang Inggris bilang padi nasi rice itu kan kalau bahasa Arabnya ruzun orang Inggris bilang kuda horse, orang Arab kan fars, orang Inggris bilang surga paradise, orang Arab kan firdos, jamaknya faradis yang bersama. Orang Inggris bilang kucing cat, orang Arab kan cat. Nah, apalagi misalkan neraka, orang Inggris bilangnya hell, ya go to hell. Orang Arab neraka celaka, salah satunya adalah well neraka. Nah, banyak hal. Jadi begitu juga seperti bahasa Sanskerta kadang ada pengaruh ya bahasa Arab. Nah, Arab lebih tua. Nah, contohnya apa? Kalau kimia asalnya kimiawi, dunia sifatnya keduniaan, duniawiyah, jadi duniawi. Kalau sifatnya keakhiratan, akhirat tuh akhirat atau ukhra yang lain yang ya maksudnya alam yang lain menjadi ukhrawiyah, keakhiratan menjadi ukhrawi. Tapi kalau bahasa Sunda keturunannya Pandu menjadi Pandawa. Nah, kalau Arab kan orang Jawa, Jawawi. Nah, Sunda, pun Sundawi. Cirebon, Cirebuni, Semarang, Samaroni, dan seterusnya. Kan? Jadi keturunannya Pandu disebut Pandawa. Turunannya Destarata sebaliknya disebut Kurawa. Yang sifatnya wa-nya sifat. Kalau Arab pakai wi tadi ya. Kadang pakai ya juga, ya sebenarnya. Ya. Sirboniyun ya. Samaroni. Indonesiu. Kembali ya, Pandu itu kan artinya memandu, itu berarti di depan, pemimpin lah, al-imam. Nah, kalau bahasa kita sekarang ada abah, abuya, romo, orang sifatnya tokoh di depan yang memandu, memberikan contoh. Nah, dia nama lengkapnya Pandu Dewanata. Ya, Pandu adalah seorang pemimpin, tokoh yang beri contohkan kebaikan. Dewa statusnya sebagai dewa, orang-orang yang soleh, tertata hidupnya. Ya tujuannya kepada Allah SWT menebarkan kebaikan-kebaikan, selalu bersyukur dan taat pada Allah SWT. Di Pandu itu di pewayangannya pakai sorban, ada sorbannya begini, yang menunjukkan apa? Ya itu simbolis, namanya wayang, gambar tentang kesolehannya. Nah, keturunan Pandu disebut Pandawa. Nah, Pandawa itu ada 5, makanya disebut dengan Pandawa 5. Nah, Pandawa artinya adalah turunan Pandu, tetapi para wali punya makna yang lebih luas. Pandawa jadi pendakwah, orang yang menyeru kepada kebaikan. Yang pertama Pandawa 5 itu, satu adalah Yudhistira. Kalau bahasa Sanskertanya Yudi itu artinya perang. Istira artinya teguh, kokoh, yang kuat. Jadi orang yang teguh dalam berperang, teguh pendirian, teguh prinsipnya. Nah, makanya kalau Sunan Kali diislamisasi, dikasih nama juga. Nah, kenapa dia punya prinsip yang teguh, pendiriannya kukuh, perang, termasuk memerangi hawa nafsu?
selalu membela kebenaran, membela menebarkan kebaikan, melawan kedoliman. Ya, karena apa? Oleh Sunan Kali dikasih jimat, ya, gambaran. Saya nggak punya wayang, nanti insya Allah kapan-kapan kita cari, kita himpunkan. Nah, di Samiaji ini dia punya jimat di kepalanya yang namanya jimat